Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Warsubi Salmanuddin Warsa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2025-2030 bersama 961 kepala daerah lainnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 20 Februari 2025. Pelantikan diawali dengan kirap kepala daerah se-Indonesia dari Monas menuju halaman Istana Merdeka Jakarta. Pasca pelantikan, selama 7 hari para kepala daerah se-Indonesia digembleng dengan beragam rangkaian kegiatan dan materi dalam retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Lembah Tidar Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Orientasi kepala daerah di Akademi Militer Magelang berakhir pada Jumat 28 Februari 2025. Serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2025-2030 serta rapat paripurna penyampaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang telah dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Rabu 5 Maret 2025. Dengan semangat Asta Cita Warsa, Warsubi Salman siap melaksanakan 8 program unggulan yang menjadi prioritas dalam 5 tahun ke depan. Warsubi Salman optimis dapat membawa Kabupaten Jombang menuju masa depan lebih maju dan sejahtera. Asa Jombang menuju sejahtera terukir jelas dalam program 100 hari kerja Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanuddin. Tidak sekedar menjanjikan perubahan, sebuah kerja nyata lahir dari kebutuhan masyarakat. Inilah 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Dinas Komunikasi dan Informatika, Wifi Rakyat, program layanan internet gratis di 306 desa, kelurahan, dan 6 taman kota, termasuk menjangkau area blank spot di Kedung Dendeng dan Jipurapa, Pelandaan. Program ini mendukung pendidikan, UMKM, dan efisiensi pelayanan desa. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tim Mandor Jalan, dan Tim Normalisasi Saluran. Tim Mandor Jalan telah menangani 171 ruas sepanjang 55,591 km di Jombang, Ploso, Mojo Agung, dan Ngoro. 2 proyek penting peningkatan ruas Jalan Blimbing Gudo dan Mojo Agung Mojo Dhuwur juga telah selesai. Tim normalisasi saluran telah bekerja di 13 titik saluran dan sungai sepanjang 26 km untuk mengantisipasi banjir. Terima kasih Pak Bupati. Pendopo milik rakyat, Abah untuk semua. Pendopo dikenalkan tidak hanya sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang edukatif bagi siswa-siswi pendidikan dasar untuk belajar sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Kami di sini sangat senang, anak-anak juga sangat senang. Acara ini adalah hal baru, acara yang belum pernah ada di Kabupaten Jombang dan di kabupaten manapun. Terima kasih untuk Abah dan Gus Wakil Bupati. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pembangunan dan Rehabilitasi Sarpras Pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan dasar di 27 SD negeri, mulai dari pembangunan ruang kelas, toilet, pagar, dan gazebo, serta rehab ruang kelas dan perpustakaan. Terima kasih buat Bapak Bupati dan semua yang sudah membantu kita. Semoga Bapak Bupati sukses selalu. Dinas Tenaga Kerja, pelatihan berbasis kompetensi siap kerja. 269 peserta dibekali skill siap kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi bersertifikat BNSP serta bimbingan kewirausahaan dengan rincian. Pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 72 peserta dilaksanakan pada bulan Februari, 100 peserta di bulan Mei, dan bimbingan kewirausahaan sebanyak 97 peserta. Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
pelatihan inkubator bisnis sentra Tape Ketan Hijau. Dukungan Bupati terhadap pelatihan inkubator bisnis IKM Ketan Hijau di Kedaung, Kecamatan Diwa, bukan sekedar pelatihan biasa. Ini adalah pelatihan hulu hilir, mulai dari penyediaan bahan baku, diversifikasi produk, pemasaran, teknik foto, uji nutrisi, hingga sertifikasi halal. Semua ini menjadi dorongan kuat bagi pelaku usaha lokal untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan fasilitasi sertifikasi halal bagi kelompok olahan pangan perikanan untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Bimbingan teknis dan bantuan terkait pembenihan ikan unggul dan pengolahan hasil ikan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, berdaya saing tinggi, serta berkontribusi signifikan pada ekonomi daerah serta ketahanan pangan. Dinas Kesehatan, Anting Berlian. Program penyediaan berbagai layanan kesehatan esensial, mulai dari promosi di posyandu, layanan di puskesmas, hingga penanganan kasus stunting oleh dokter spesialis anak di rumah sakit dan puskesmas. Serta fokus pada pemberian bantuan gizi, seperti susu gratis untuk balita stunting, balita wasting, dan ibu hamil, konseling gizi, dan layanan akupresur. Terima kasih Pak Bupati dengan Wakil Bupati. Semoga anak kami sehat, bebas stunting, dan keluarga bahagia. Dinas Perumahan dan Permukiman Jombang wujudkan rumah layak huni. Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni PKRTLH menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Jombang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Program PKRTLH tahun 2025 menargetkan 52 unit rumah di Kabupaten Jombang. Di Kecamatan Kabu sebanyak 35 unit rumah yang tersebar di 8 desa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langkung. Matur suwun. Kula sakniki sampun saya. Dinas Pertanian, bantuan langsung kepada petani, meliputi penyediaan pupuk, NPK tembakau dan bokasi, benih tembakau unggul lokal, serta fasilitas irigasi perpompaan, program peningkatan kualitas dan produktivitas tembakau serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan rincian, pupuk NPK tembakau 350 ton, benih tembakau 24 kg, untuk penanaman pada lahan seluas 6.154 hektar, irigasi perpompaan 15 unit, pupuk bokasi 234,160 ton. Tani sejahtera. Tani sejahtera. Dinas Peternakan Jombang berdayakan peternak rakyat. Pemberian bantuan hibah pada 64 kelompok ternak yang tersebar di 16 kecamatan dan 55 desa di Kabupaten Jombang. Kelompok-kelompok peternak juga dibekali dengan ilmu beternak yang baik, mulai dari penyiapan pakan, kandang yang layak, dan standar operasional prosedur beternak. Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Peternakan bangkitkan ekonomi peternakan rakyat Jombang luar biasa. Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Satu pernikahan, satu pohon lestari. Program ini mewajibkan setiap calon pasangan pengantin di Kabupaten Jombang untuk menanam satu bibit pohon sebagai bentuk tanggung jawab calon orang tua menyediakan cadangan oksigen bagi generasi yang akan datang. Saya mengapresiasi langkah Pemkab Jombang melalui program 100 Hari Kerja Bupati dalam gerakan satu pernikahan, satu pohon lestari di Kabupaten Jombang. Keikutsertaan pasangan pengantin dalam menanam pohon ini sebagai langkah inspiratif, kontribusi ekologis untuk masa depan bumi. Dinas Lingkungan Hidup dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Seger, Waste to Energy, RDF, Seger, Refuse Derived Fuel. Program kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Seger dioperasionalkan di TPA Banjardowo dengan cara mengelola sisa sampah anorganik
yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi lagi dengan melalui proses tertentu dirubah menjadi bahan bakar alternatif yang dapat dijual ke industri semen. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pengangkatan pegawai ASN lingkup Pemkab Jombang, pemerintah Kabupaten Jombang meraih penghargaan BKN Pusat dalam rangka percepatan penyerahan SK pengangkatan ASN Formasi 2024 kepada 405 orang P3K dan 21 orang CPNS lingkup Pemkab Jombang. Bagian kesejahteraan rakyat, bantuan hibah lembaga keagamaan, bantuan hibah kepada 142 lembaga keagamaan yang terdiri dari masjid, musola, gereja, pondok pesantren, TPQ, Basnas, dan majelis taklim yang tersebar di wilayah Kabupaten Jombang. Terima kasih pada pemerintah daerah Jombang. Salam persaudaraan. Saya dari Pondok Pesantren Tafhidil Quran Al-Ma'arif mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jombang. Dinas Perhubungan. Aksi cepat tanggap perbaikan 45 titik PJU di jalur Ploso, batas Kabupaten Jombang. Aksi cepat tanggap perbaikan 45 titik PJU di jalur Ploso hingga batas Kabupaten Jombang. Dukungan Bupati Jombang untuk infrastruktur penerangan jalan, komitmen berkelanjutan Pemkab Jombang dalam pemeliharaan PJU.